Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan memulai Philip Morning Market Call kurang lebih 1 menit lagi. Jadi mohon kesediaannya untuk menunggu sedikit lagi. Terima kasih. Baik, kita mulai Philip Morning Market Call edisi 10 Januari 2022. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungannya. Seperti biasa untuk mengawali Philip Morning Market Call, kita akan coba mengulas sedikit mengenai penutupan ataupun perdagangan indeks harga saham gabungan di perdagangan Jumat kemarin, yang mana IHSG mampu menguat 0,72%, yang didorong oleh sektor energi, transportasi dan logistik, serta kesehatan. Kita lihat sektor energi, terutama sektor pertambangan batubara, memang diwarnai oleh sentimen naiknya harga batubara dunia, mengingat beberapa negara dunia mengkhawatirkan larangan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia akan berdampak kepada kebutuhan ataupun pasokan batubaranya. IHSG menguat di tengah mayoritas indeks Asia yang juga menguat didorong oleh ekspektasi investor atas data pasar Amerika Serikat atau tenaga kerja Amerika Serikat, dalam hal ini non-farm payroll, yang akan dirilis di malam setelahnya. Nikkei terpantau melemah tipis 0,03%, namun Hang Seng dan juga Straits Times menguat 1,82% dan 0,62%. Sedangkan dari bursa Eropa, FTSE ditutup menguat 0,47%, sementara DAX bergerak sebaliknya, melemah 0,65% pada perdagangan Jumat lalu. Sementara untuk bursa Amerika, 3 indeks utama Wall Street kompak melemah, dengan pelemahan terdalam terjadi di Nasdaq sebesar 0,96%, disusul S&P 500 sebesar 0,41%, dan Dow Jones melemah tipis 0,01%. Data Consumer Price Index atau CPI, salah satu komponen yang bisa menggambarkan inflasi Amerika Serikat, masih ditunggu rilis datanya pada hari Rabu mendatang atau di minggu ini. Selain itu juga investor mempertimbangkan lonjakan kenaikan kasus baru COVID-19 yang terjadi di Amerika Serikat, serta lonjakan yang terjadi pada kasus di seluruh dunia. Sedangkan untuk data pasar tenaga kerja Amerika Serikat atau non-farm payroll sebelumnya yang ditunggu oleh para pelaku pasar, untuk bulan Desember memperlihatkan pertumbuhan yang kencang sehingga memicu kekhawatiran atas inflasi dan memperkuat bahwa bulan Maret kemungkinan besar menjadi titik awal dari kenaikan suku bunga pertama yang akan dilakukan oleh The Fed. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah kompak melemah dengan pelemahan terdalam terjadi di WTI, 0,30% melemah, kembali di bawah level 80 US dollar per barrel, atau lebih tepatnya 78,66 US dollar per barrel. Disusul oleh Brent yang melemah 0,23%,
masih di atas area 80 US dollar atau tepatnya di 81,56 US dollar per barrel. Minyak mentah kompak melemah seiring dengan kenaikan yang sudah terjadi pada pergerakan sebelumnya atau perdagangan sebelumnya. Dan di samping itu juga kekhawatiran para pelaku pasar yang terjadi di komoditas ini dipicu oleh penurunan produksi salah satu negara penghasil minyak yaitu Libya selama fase perbaikan ataupun jaringan pipa yang sedang dilakukan. Sementara untuk batu bara, setelah adanya penguatan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya, batu bara terpantau melemah 1,67% ke level 177 US dollar per metric ton. Sedangkan nikel dan juga timah terpantau menguat 1,74 dan 1,71%. Untuk IHSG atau pergerakannya pada perdagangan hari ini, kami memproyeksikan IHSG lebih memiliki kecenderungan untuk menguat ataupun maksud saya melemah dengan tingkat yang moderate di antara rentang support dan juga resisten di kisaran 6.660 dan 6.725. Sedangkan dari berita korporasi kami mencatatkan di antaranya ada CSRA yang mengalokasikan belanja modal sebesar atau senilai 175 miliar rupiah sampai 200 miliar di tahun mendatang. Di samping itu ada CSAP atau PT Catur Sentosa Adiprana Tbk yang mencatatkan penjualan sepanjang tahun lalu sebesar 14,4 triliun rupiah. Yang terakhir ada UNTR yang juga akan mengalokasikan belanja modal senilai 750 miliar US dollar untuk tahun ini. Rekomendasi kita pagi hari ini atau di perdagangan hari ini, salah satunya yaitu BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yang mana BBNI pada pergerakan terakhir menunjukkan satu peluang adanya breakout di area trendline atas. Di samping itu juga BBNI terpantau cenderung rebound di area kisaran EMA 24. Walaupun stokastik di sini kami melihat adanya satu tanda kejenuhan beli, namun kami rasa satu breakout yang terjadi di BBNI menandakan pengakhiran dari fase bearish sebelumnya. Bisa dijadikan acuan fase pengakhiran dari bearish trend jangka menengahnya. Ditambah lagi BBNI saat ini juga atau di perdagangan sebelumnya coba tembus area resisten 7.075 yang mana saat ini pun masih coba ditembus ya oleh BBNI sehingga kita bisa perhatikan pergerakannya atau area entry buy yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 7.050, sedangkan target price pertama kalaupun resisten ini ditembus maka akan ada pergerakan yang lebih cenderung mengkonfirmasi adanya breakout sebelumnya. Target price pertama di 7.575 atau resisten yang cukup jauh yang dimiliki oleh BBNI sebelumnya. Target price kedua ada di kisaran 8.175, sedangkan stop loss kami sarankan di 6.750, dan itu menandakan bahwa breakout yang terjadi sebelumnya tidak mengkonfirmasi adanya pengakhiran dari fase bearish. Yang kedua ada SRTG atau Saratoga Investama Sedaya Tbk. SRTG punya area dynamic support EMA 13, di mana di perdagangan Jumat lalu juga SRTG terpantau tertahan di area tersebut, membentuk pola bullish yang kalau bisa kita lihat di sini lebih ke arah bullish piercing line jenis tersebut, didukung oleh stokastik RSI yang bergerak di area oversold. Trade buy kami sarankan ketika SRTG terkoreksi sedikit di area 2.850, sedangkan untuk target price pertama kami sarankan di 2.990 dan target price kedua di 3.120. Stop loss
kami sarankan di 2750 dan kalaupun ada pencapaian area tersebut, Bapak dan Ibu bisa perhatikan untuk secepatnya dilepas. Yang terakhir ada Wood atau Integra Indo Kabinet TBK. Dari pergerakan terakhir, Wood terpantau koreksi cukup dalam, sedangkan di perdagangan Jumat lalu, Wood coba tertahan atau menahan pelemahannya dan mengakhiri fase bearish jangka pendeknya dengan candle inverted hammer, didukung oleh stokastik RSI yang bergerak di area oversold. Trade buy kami sarankan di 765, sedangkan target price pertama di 805, sedangkan target price kedua di 820. Stop loss kami sarankan di 745, dan kalaupun Wood pada perdagangan hari ini melanjutkan fase bearish, apalagi mencapai area 745, kami sarankan secepatnya untuk dilepas. Oke, yang selanjutnya kami ingatkan Philips Sekuritas Indonesia memiliki agenda edukasi atau event edukasi dalam sepekan, diantaranya trading dengan fitur automatic order. Waktunya akan diadakan di hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada pentingnya analisa fundamental dalam bertransaksi saham. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dua acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan cara untuk join acara ini Bapak dan Ibu bisa langsung akses ataupun copy paste link yang ada di slide ini. Dan untuk pendaftaran selanjutnya wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk menggunakan kolom Q&A untuk bertanya, dan kita akan kembali kurang lebih 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, kita bisa buka sesi Q&A dengan pertanyaan pertama mengenai Pegas atau perusahaan gas negara. Mohon info analisis Pegas. Salah satu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kita coba bahas untuk Pegas yang pertama. Secara teknikal, kalau bisa kita lihat Pegas pergerakannya ini lebih cenderung mengarah ke fase bearish ya, Bapak dan Ibu. Dan fase bearish ini sebenarnya perlu diwaspadai terlebih dahulu, karena kita belum melihat adanya pola continuation ya, atau intinya atau kesimpulannya fase bearish ini lebih cenderung akan menandakan pengakhiran dari fase bullish yang sudah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini exponential moving average, salah satu dynamic support jangka panjang saat ini ditembus atau coba ditembus oleh Pegas, dan ke depan kami rasa mungkin EMA 90 akan menjadi penahan ketika ada pemantulan atau pergerakan atau bullish jangka pendek yang terjadi di Pegas.
Untuk saran kami ke depan, saya rasa Pegas bisa coba dijauhkan terlebih dahulu, dan kita coba lihat nanti adanya satu peluang trading jangka pendek ya, memanfaatkan technical rebound yang terjadi di Pegas. Namun sampai saat ini kita belum bisa sarankan karena ruang dan juga signal yang bisa kita eh, perhatikan di sini masih kurang menarik, dan baiknya jika Bapak dan Ibu memiliki tingkat risiko yang cukup rendah, Pegas ini wajib dijauhkan. Seperti itu. Kalau bisa kita lihat dari pergerakan sebelumnya, Pegas ini punya penahanan ya, atau rebound di area Fibonacci retracement. Karena saya selalu menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat apakah rasio-rasio yang disajikan di dalam indikator ini benar menjadi satu area pemantulan ataupun pembalikan arah. Jadi kami rasa cukup valid dan bisa digunakan salah satu indikator Fibonacci retracement untuk target harga yang bisa kita perhatikan selanjutnya. Kalau bisa, Pegas memiliki historical tertahan di kisaran 1,618 Fibonacci retracement, kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut sebagai asumsi awal, sehingga kita bisa gunakan level ini sebagai area pemantauan selanjutnya ya. Jadi kalau Pegas ini turun, masih melanjutkan fase bearish, kemudian dia coba bergerak mendekati area 1,618 atau dalam hal ini 1310, kita bisa coba perhatikan, bisa coba watchlist, masukkan ke dalam daftar watchlist, nanti kalaupun ada signal yang positif, baik itu dari stokastik ataupun dari indikator lain, kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy. Lanjut untuk TNCA atau Trimodal Nuansa Citra Tbk, sepertinya kemarin koreksi ya. TNCA koreksi dan memang sangat dalam. Sehingga dengan begitu kita bisa sarankan perhatikan area-area batasan risiko yang sebelumnya direkomendasikan, karena setelahnya kalaupun ada penurunan ataupun fase bearish yang terjadi, kami lebih sarankan untuk berhati-hati karena memang TNCA memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, sehingga kita sarankan ini memang menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi dan juga risiko yang juga besar. Kembali lagi kita sarankan untuk perhatikan area cut loss ataupun taking profit yang ada di dalam rekomendasi sebelumnya. Selanjutnya untuk PTBA seperti apa? Kalau untuk PTBA, kalau boleh saya izin melihat rekomendasi sebelumnya dari Philips Sekuritas Indonesia. Baik, untuk rekomendasi sebelumnya, PTBA direkomendasikan di tanggal 5 Januari dengan entry level di 2680. 5 Januari di area ini, 2680 berarti di bawah ini, karena 2680 baru dapat di tanggal 6 Januari. Kemudian ada satu bearish trend di perdagangan Jumat kemarin, menyentuh area 2790. Apakah ini sudah target price atau belum? 2780 adalah target price pertama yang kita tetapkan atau kita rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu. Sehingga 2790 atau previous close kemarin adalah area yang layak untuk di taking profit. Entah itu taking profit secara bertahap atau sepenuhnya Bapak dan Ibu bisa laksanakan taking profit. Tergantung dari strategi dan juga keputusan Bapak dan Ibu semua. Yang jelas, taking profit pertama dari rekomendasi Philips Sekuritas sudah dicapai dan target price kedua di 2830. Jadi Bapak dan Ibu bisa tunggu lagi di 2830 atau bertahap melakukan penjualan dan taking profit di area yang kita sarankan. Selanjutnya, mohon prediksi zinc ya. Coba kita bahas dulu untuk zinc-nya, ZINC. Kalau dari zinc, kita harapkan Bapak dan Ibu sudah lepas sebelumnya ya.
Kenapa? Karena di sini fasenya sideways, tapi dari stokastik lebih mengarah ke signal bearish ya, atau penghentian dari stokastik yang bullish sebelumnya seperti itu. Jadi saran saya baiknya ini dijauhkan karena supportnya bisa jadi akan eh, dicapai oleh zinc atau bahkan tidak mungkin juga kemungkinan juga si supportnya ini atau di area 101 ini bisa ditembus dan membentuk area support baru. ZINC ini punya area support sebelumnya di kisaran 115 ya. 115 kalau kita coba lihat di sini area pemantulannya mendekati area 1,618 Fibonacci retracement. Kembali, kalaupun ada penahanan di kisaran 1,618 Fibonacci retracement, kita bisa gunakan level ini sebagai asumsi dasar atau asumsi awal untuk menggambarkan pergerakan ZINC ke depannya. Kalau dengan begitu ya, kita lihat ZINC ini punya peluang yang memang tembus di area dia supportnya, support di kisaran 101 dan menuju area 97. Setidaknya itu adalah gambaran awal. Untuk kedepannya mungkin kita bisa perhatikan area support yang kita sudah gambarkan ini apakah sesuai dengan pergerakan realnya atau tidak, karena nanti kalau memang ada penembusan lagi di bawah 97, kita bisa adjust lagi, dan kita bisa lihat lagi area support ataupun kalaupun ada klasik support selanjutnya. Tapi di sini kita lihat tidak ada klasik supportnya dari ZINC. Jadi baiknya memang sangat disarankan, sangat-sangat disarankan untuk dijauhkan. Oke, pertanyaan selanjutnya mohon dibahas saham perbankan BBRI dan BJBR. BBRI ya, untuk pergerakannya saat ini sebenarnya cukup bagus dari jangka pendek ya, yang terutama kita lihat di sini signalnya sudah mulai menunjukkan satu pergerakan yang memang sudah rebound ya setelah adanya bearish yang terjadi di momen ini. Kemudian adanya pemantulan atau pergerakan yang memuat, namun kita masih tunggu lagi BBRI ini coba tembus area resisten di kisaran 4.250. Sehingga nanti kalaupun ada penembusan di area tersebut dari minor trend, kami rasa dari minor trend BBRI sudah mulai bisa breakout dari tren bearish jangka menengah dia ya. Sebelumnya seperti ini. Dan kalaupun ada penembusan area swing high yang sebelumnya, itu akan mensignalkan satu pergerakan yang lebih bagus. Kalau misalkan dia breakout di area resisten, kemudian dia bentuk swing high di sini, ini asumsi awal dulu, dan ini akan menandakan swing high yang lebih besar atau lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Ini signal yang cukup bagus. Bisa kita perhatikan atau kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Karena itu berarti BBRI mengakhiri fase bearish-nya dan pola ini lebih menggambarkan adanya atau lebih menandakan adanya signal falling wedge seperti itu. Ya, jadi mungkin ini signal awal ya adanya breakout, tapi lebih pastinya lagi Bapak dan Ibu bisa tunggu area resisten. Lanjut BJBR ya. Untuk BJBR sendiri kita sarankan coba lepas dulu ya kalau sudah punya di pergerakan sebelumnya atau di perdagangan sebelumnya. Kalau sudah punya kita bisa sarankan untuk lepas dulu. Karena dari BJBR ini kita khawatirkan pergerakan ke depan masih akan tertahan di kisaran EMA 24 ya. Karena kita lihat di sini EMA 24 menjadi penahan dari pergerakan BJBR, sehingga adanya pencapaian area EMA 24 yang sudah terjadi sebelumnya dapat menjadi penahanan atau fase pengakhiran dari bullish jangka pendeknya. Trennya juga masih cenderung
kurang baik ya. Trennya masih kurang baik, masih dalam fase bearish. Dan bearish trennya ini kami rasa masih juga akan berlanjut karena belum ada signal pengakhiran ya dari fase ini. Kami khawatirkan area supportnya juga akan ditembus, karena sebelumnya ini support pertama ditembus oleh BJBR, kemudian dia buat support baru, kemudian dia tembus lagi, dia buat support baru lagi, terus dia tembus lagi, dia buat support baru lagi. Jadi kita takutkan supportnya ini potensial sekali untuk dicapai oleh BJBR, dan kemungkinan juga akan kembali ditembus ya. Fibonacci retracement kami rasa tidak begitu atau sedikit tepat ya jika kita gunakan area ini untuk penentuan dari penahanannya. Tapi di sini tidak ada pergerakan dari BJBR ini nggak tepat tertahan di kisaran Fibonacci retracement tersebut. Jadi dengan begitu kita kurang bisa menggunakan asumsi tadi atau Fibonacci retracement tadi sebagai target harga selanjutnya. Dan mungkin lebih tepat lagi kalau kita gunakan support di 1300 ya untuk area yang bisa kita perhatikan untuk ke depannya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bina, Bank, dan juga Bevin ya. Bank Ina Perdana. Kalau untuk Bina, kita lihat di sini sayangnya Bina sudah tembus dia punya dynamic support terdalam ya, karena di sini kita asumsikan sebelumnya Bina ini bisa rebound kembali ya di kisaran EMA 90, tapi sayangnya dia lanjut fase bearish, sehingga kita sarankan bagi Bapak dan Ibu sudah tepat menggunakan area cut loss yang disarankan sebelumnya, sehingga batasan risikonya ataupun besaran cut loss-nya juga tidak begitu dalam seperti saat ini. Jadi baiknya memang bisa diikuti atau bisa diperhatikan area-area batasan risiko atau cut loss sebelumnya, karena skenario ini sudah tidak tidak sama seperti yang kita coba lihat sebelumnya, dan ini pergerakan dari Bina sendiri juga sudah membentuk ataupun confirm adanya bearish trend. Sampai saat ini kita belum bisa lihat ada signal yang lebih positif lagi yang bisa kita manfaatkan untuk masuk ke Bina. Jadi saran saya coba dijauhkan dulu untuk Bina, dan baiknya memang sudah dilepas sebelumnya, mengikuti cut loss ataupun batasan risiko yang direkomendasikan. Selanjutnya untuk BANK, kalau dari BANK, kita coba lihat BANK dari prediksi sebelumnya ya. Prediksi sebelumnya itu ada di tanggal Oke, sebelumnya coba kita lihat dulu untuk BANK. Baik, BANK itu di tanggal 4 Januari lalu ya. Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan, atau tepat di tanggal ini, yang saya beri kotak ini, tanggal 4 Januari. Target price yang ditetapkan oleh Philips Sekuritas kemarin itu di tanggal 4 Januari, itu ada di kisaran 2.410 sampai 2.440. Sedangkan level tertinggi yang dicapai oleh BANK di perdagangan hari itu ada di kisaran 2.540. Jadi kita kembali harapkan Bapak dan Ibu menggunakan target price ataupun saran dari kami untuk taking profit tadi. Karena kalau tidak, mungkin BANK masuk ataupun melanjutkan fase bearish-nya. Di sini kelihatan BANK ini setelah adanya penguatan di perdagangan tanggal 4 kemarin ya, BANK ini cenderung bentuk pola candle
three breakouts. Jadi ini signal kurang baik sebenarnya dari BANK. Dan kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, BANK ini memang masuk ke fase bearish jangka panjang. Saran kami memang cepat untuk BANK untuk direkomendasi sebelumnya itu adalah rekomendasi trading cepat karena kita tetapkan target price yang juga nggak begitu jauh sehingga bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk jangka yang lebih panjang lagi, hold-nya kami tidak sarankan karena dikhawatirkan BANK melanjutkan fase bearish-nya dan dengan pola ini saya rasa lebih kita lebih lihat ada potensi penurunan yang bisa berlanjut ya di perdagangan selanjutnya itu tembus area support kisaran 2260 ini potensial seperti itu. Jadi memang ya dari sebelumnya kita sarankan untuk jangka pendek ya melihat dari range target price-nya yang kita tetapkan memang nggak begitu jauh kayak gitu. Oke, seperti itu ya mungkin ya pertanyaan untuk Bina dan juga Bang. Selanjutnya, tolong analisa IMPC dan juga SMDR bagaimana. Kalau IMPC, saya ingat waktu itu kita juga rekomendasi IMPC itu di tanggal 28 Desember ya. 28 Desember itu target price pertama di 2820 ya. 28 Desember itu di tanggal berapa? Coba saya beri tanda dulu ya, 28 Desember itu ya di sini ya. Nah, di candle doji ini kita rekomendasikan, kemudian dia sempat turun, tapi penurunannya ini nggak sampai batas cut loss yang kita sarankan. Jadi masih bisa kita hold ini. Nah, untuk pergerakan selanjutnya, karena kebetulan IMPC di perdagangan Jumat lalu menguat 7,28% dan mencapai area 2.800-an, kita coba lihat lagi target harga dari IMPC itu yang pertama 2.820. Jadi saran kami kita masih bisa hold ya sampai memang benar-benar IMPC ini capai area 2.820 untuk target price pertamanya. Dan target price kedua di 2980. Seperti itu. Jadi jadi kita bisa sarankan untuk hold dan kalaupun Bapak dan Ibu masih memiliki pandangan tersendiri untuk melepas bertahap kepemilikan dari IMPC, kita bisa juga sarankan, tidak kita larang. Sesuaikan saja dengan strategi Bapak dan Ibu semuanya untuk masalah target price dan juga expected dari return masing-masing sahamnya. Tapi yang jelas dari Philips Sekuritas, kita masih merekomendasikan untuk hold. Sampai setidaknya target price pertama di 2820 itu tercapai. Seperti itu. Lanjut, bagaimana dengan SMDR ya? SMDR bagaimana? Kami rasa dari SMDR, polanya sampai saat ini masih bisa diperhatikan atau bisa di-hold dulu ya, Bapak dan Ibu. Bisa di-hold, sepertinya rekomendasi kita juga masih dalam range yang masih dalam range skenario ataupun taking profit dan juga stop loss yang kita sarankan. Jadi secara keseluruhan SMDR masih bisa kita sarankan untuk tetap dipertahankan. Kalaupun Bapak dan Ibu yang belum memiliki SMDR di perdagangan sebelumnya, SMDR ini juga layak untuk atau menarik untuk diperhatikan. Dengan manfaatkan koreksi sesaat untuk entry buy, dan untuk target price yang bisa kita sarankan, mungkin kita bisa gunakan lagi ya target price yang kita tetapkan sebelumnya, ada di kisaran 1.205 sampai 1.320. Seperti itu. Oke, lanjut untuk P1 dan DSNG. Pakuan Jati Tbk. P1, kalau dari pergerakan terakhir, kita khawatirkan P1 ini ada area penahanan exponential moving average 24 ya. Jadi dengan pergerakannya yang sudah mulai sideways sepertinya 4 hari beruntun ya. 4 hari beruntun ini P1 sepertinya masuk ke fase konsolidasi jangka pendek.
dengan stokastik RSI yang juga menandakan adanya penahanan di area jenuh beli atau overbought. Jadi secara historical, yang mana P1 tertahan di bawah atau di area EMA 24, bisa kita tandai sebagai signal adanya penahanan kembali di P1 ya. Dengan begitu kita sarankan untuk secepatnya dilepas kalau Bapak dan Ibu sudah punya P1 di perdagangan sebelumnya, dan kalau belum punya, kita tidak sarankan untuk masuk. Area support yang pertama ini ditembus oleh P1 dan kita khawatirkan support yang terbaru dia di area 455 atau 456 juga akan ditembus dan membentuk area support baru. Karena supportnya ini saya rasa tidak bertepatan dengan Fibonacci retracement, kita tidak bisa gunakan dulu untuk menentukan area target harga selanjutnya, sehingga kita bisa perhatikan dulu area supportnya, sampai nanti akhirnya P1 ini membentuk area support baru dan mensignalkan adanya pembalikan arah selanjutnya. Sementara untuk DSNG, dari pergerakan terakhir, kita lebih sarankan untuk dilepas ya, Bapak dan Ibu, secepatnya, karena di sini ada area resisten, dynamic, dengan stokastik yang juga bergerak di area overbought. Kami rasa ini lebih layak untuk dilepas ya, layak untuk lakukan taking profit. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah miliki DSNG di perdagangan sebelumnya, ini cukup memberikan return yang menarik ya, jika kita realisasikan. Seperti itu. Karena pergerakan selanjutnya, kalau dengan indikasi atau signal ini, masih akan ada satu pola reversal bearish ya. Ditakutkan seperti itu. Jadi lebih baik amankan dulu gain yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Untuk selanjutnya kita bisa perhatikan lagi pergerakannya, kalaupun ada bearish candle, itu akan menandakan adanya bearish continuation, karena kita lihat di sini DSNG sudah atau memang bergerak dalam fase bearish-nya, sehingga ada candle bearish itu menandakan adanya keberlanjutan dari fase bearish. Support-nya cukup jauh, jadi kita bisa perhatikan untuk jangka yang cukup lama ya. Kita bisa tunggu lagi nanti pergerakannya mendekati area 468. Walaupun dengan pola seperti itu, kita sarankan memang belum untuk masuk ya, walaupun nanti ada pencapaian area support-nya di 468. Selanjutnya mengenai KLBF dan juga Adaro. Yang pertama kita coba KLBF dulu. KLBF ternyata sudah tembus area resisten ya di 1650. Dia punya area resisten yang jangka cukup panjang ya, dari bulan November lalu itu belum sempat ditembus, tapi di perdagangan Jumat lalu KLBF bisa tutup di atas area resistennya. Saya rasa ini masih cukup menarik untuk diperhatikan pergerakan KLBF selanjutnya setelah adanya pencapaian atau penembusan area resisten tadi. Untuk target harga selanjutnya ya, kita bisa lihat dulu apakah ada dynamic resisten lagi yang bisa kita gunakan sebagai area target price selanjutnya. Mungkin di sini ada resisten yang cukup berdekatan ya. Kita bisa gunakan yang pertama itu 1.700 untuk target price selanjutnya. Itu dari klasik resisten. Bagaimana dengan dynamic resisten? Kalau Fibonacci retracement bisa gambarkan, ya mungkin kurang lebih enggak begitu jauh ya dari klasik resistennya. Kalau klasik resisten tadi di 1.700, jadi kalau dynamic resisten Fibonacci retracement ada di 1.715. Jadi tinggal sesuaikan antara rentang 1.715 sampai 1.700 itu adalah target price yang bisa kita rekomendasikan untuk KLBF. Kalau yang belum punya KLBF sebelumnya, untuk masuk saat ini kita sebenarnya tidak sarankan karena udah mulai terbatasi ya pergerakannya. Antara harga saat ini dengan target price yang kita coba sarankan, itu tidak cukup menarik ya kalau bisa kita perhatikan. Seperti itu.
Oke, yang kedua tadi ada RO atau ada RO energi ya. Ada RO energi pembukaan pagi hari ini melemah 2,47%, menyusul pelemahan dari batu bara komoditasnya, batu baranya. Jadi dengan begitu ada RO, kita sarankan untuk trading jangka pendek ya, kita sarankan untuk lepas dulu. Walaupun dari jangka menengah, ada RO ini masih bisa kita pertahankan dulu ya untuk di hold. Resisten dia yang cukup tinggi ya, itu ada di kisaran 1.400-an ya. Coba kalau bisa kita perhatikan lebih detail lagi area yang paling tepatnya. Sorry, maksud saya mungkin ada di kisaran 2.650-an. Itu adalah target harga yang tertinggi ya, yang sempat dicapai oleh Adaro di tahun 2018. Kalau kita coba flashback lagi, tahun 2018 itu adalah momen di mana harga batu bara saat itu juga mencapai level tertingginya. Jadi mungkin dengan kondisi seperti ini, kalau kita coba lihat lagi larangan ekspor yang sampai saat ini memberikan kekhawatiran bagi beberapa negara, terutama Jepang dan juga Korea Selatan, akan pasokan batu bara dari Indonesia itu juga memberi mohon maaf, Bapak dan Ibu, mungkin kita sedikit mengalami kendala. Kita lanjutkan lagi dari pembahasan Adaro ya. Target harga secara klasik resisten itu ada di kisaran 2650. Di tahun 2018, di mana tahun itu juga kita sama-sama mengingat juga ya, harga batu bara saat itu mencapai level tertingginya. Dan saat ini dengan sentimen jangka pendek yang lebih apa ya, memperkuat adanya pergerakan harga komoditasnya, kami rasa Adaro juga masih punya peluang untuk mendekati area tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai saham MTEK dan juga MPPA ya, Matahari Putra Prima. Bagaimana nih dengan MTEK yang sudah menguat cukup jauh dari yang bisa kita sarankan kemarin? Saran saya coba masih ditunggu ya. Baiknya kita coba sabar dulu untuk apa ya, memanfaatkan adanya koreksi. MTEK ini kita tinggal tunggu koreksinya untuk entry buy. Entry buy yang kita sarankan itu nggak berubah dari saran kita sebelumnya di kisaran 2.270-an. Jadi baiknya ditunggu dulu ya Bapak dan Ibu untuk dapat posisi yang lebih baik lagi. Karena kita khawatirkan kalau Bapak dan Ibu terburu-buru masuk di momen ini, MTEK ini sebenarnya juga udah menyentuh area resisten kedua dia ya. Resisten kedua di 2618 Fibonacci retracement. Jadi kita takutkan kalau Bapak dan Ibu masuk di momen saat ini, udah masuk ke fase koreksi. Takutnya seperti itu, udah balik ke fase koreksi. Jadi baiknya tunggu aja dulu koreksi sampai 2270. Saran yang kita masih kita pertahankan ya untuk entry buy-nya di 2270. Oke, lanjut MPPA ya. Matahari Putra Prima. MPPA, saran kita coba dijauhkan dulu aja. Resiko sekali kalau Bapak dan Ibu ingin masuk. Tren bearish-nya juga masih terlihat, masih akan terus berlanjut juga. Belum ada tanda reversal ya. Jadi memang masih belum bisa direkomendasikan. MPPA, kalau kita lihat di sini MPPA beberapa momen pergerakan ya. Oke, nah di sini MPPA punya penahanan di area 1,618 Fibonacci retracement dan pergerakan terakhir atau perdagangan saat ini
MPPA coba uji area dynamic support-nya ya di 342. Jadi perdagangan hari ini Bapak dan Ibu bisa tunggu dulu sampai penutupan. Kalau MPPA memang bisa ditutup menguat di perdagangan hari ini dan membentuk pola hammer, bullish hammer, saran saya bisa diperhatikan pergerakan di hari selanjutnya. Bisa spekulatif buy untuk memanfaatkan adanya rebound jangka pendek. Kita bisa perhatikan area exponential moving average 24 sebagai target harga yang akan dicapai atau potensial dicapai oleh MPPA. Kalau boleh kita bisa perhatikan juga target harganya. Target harganya ini, oke, di sini. Fibonacci retracement ya, kita coba gunakan lagi Fibonacci retracement-nya. Baik, target harganya di sini ada dua, ada di kisaran 442 sampai 475. Saya coba hilangkan dulu semua indikator tadi untuk memudahkan Bapak dan Ibu melihat target harganya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau asumsi kita perdagangan hari ini MPPA coba atau bisa ditutup di teritori positif ya. Target harga yang pertama di 442 ya, tadi saya sebutkan. 442. Dan di sini sebenarnya ada klasik resisten nih. Klasik resisten yang dihasilkan dari bekas support yang ditembus oleh MPPA sebelumnya. Itu ada di kisaran 410. Nah, di sini. Jadi ada dua area, 410 sampai 442. Bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana dengan HMSP dan juga Unilever? Kalau HMSP melihat dari keputusan pemerintah yang tetap menaikkan cukai rokok, saya rasa pergerakan teknikalnya juga sama, lebih mengindikasikan adanya bearish trend. Karena kalau terlepas dari sentimen kenaikan cukai rokok lagi ya di tahun ini, memang pergerakan teknikalnya juga masuk ke area jenuh beli atau potensial koreksi. Secara historikal, HMSP punya dynamic resistance EMA 24 sebagai penahanan. Dan stochastic RSI juga udah kurang menarik. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat dan cukup jelas, di sini terlihat stochastic RSI-nya sudah mulai jenuh, bergerak dalam keadaan jenuh beli. Jadi kita sarankan untuk lepas HMSP kalau sudah punya posisi sebelumnya. Kalau belum punya, kita sarankan untuk tidak masuk. Support yang bisa dicapai atau target harga yang bisa atau level harga yang bisa dicapai oleh HMSP itu ada di area supportnya di kisaran 960 dan kemungkinan HMSP juga akan kembali membentuk area support barunya. Karena kalau kita lihat di sini support baru selalu dibentuk oleh HMSP. Dan trennya memang masih dalam fase bearish ya. Takutnya dia punya support baru lagi setelahnya. Setelah ada penembusan area support 960. Lanjut, bagaimana Unilever? Unilever kurang lebih sama ya sama HMSP. Stochastic RSI-nya sudah bergerak di area jenuh beli, seiring dengan pergerakan harga yang mendekati area dynamic resistance EMA 24. Kita khawatirkan signal ini lebih mengarahkan ke fase bearish. Masih perhatikan juga area supportnya di kisaran 4050 dan kami rasa 4050 itu potensial sekali untuk dicapai atau bahkan bisa ditembus oleh Unilever untuk pergerakan selanjutnya. Klasik support dia cukup jauh, ada di kisaran 3.800-an. Jadi untuk saat ini coba diperhatikan dulu area supportnya ya. Lanjut, pertanyaan mengenai
yang belum kita bahas ya. TOWR, infrastruktur telekomunikasi, sepertinya kita belum bahas pagi hari ini. Salah satu emitennya yaitu Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Teknikalnya, kalau saya pribadi melihatnya kurang begitu menarik ya, TOWR, walaupun hari ini coba rebound, coba menguat 0,47% dengan candle inverted hammer, tapi signal ini kurang atau belum cukup menandakan adanya reversal tren jangka pendek. Jadi saran saya coba diperhatikan sampai penutupan perdagangan hari ini dan bisa diperhatikan di perdagangan besok juga. Kalau memang masih ada penguatan atau candle bullish yang melanjutkan candle bullish saat ini, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Selamat pagi, TPIA sudah buy di 7.080 dan SCMA juga sudah buy di 400. Bagaimana saran selanjutnya? TPIA 7.080, posisi saat ini 7.275. TPIA, kalau kita melihat pergerakan yang bullish sebelumnya, ini malah sebaliknya, pergerakan terakhir kurang lebih di 1 bulan terakhir ya, ini lebih ke sideways ya, lebih ke arah konsolidasi. Jadi saran saya coba perhatikan nanti kalau TPIA bisa kembali menguat lagi ya, karena di sini dia ada resisten, rentang konsolidasinya dia itu ada di kisaran 7.400 sampai 7.050-an. Itu rentang konsolidasinya. Jadi saran saya coba kalau misalkan TPIA ini menguat lagi sampai 7.400-an, mendekati area 7.400, saya sarankan coba untuk dilepas dulu. Konsolidasi ini kalau saya pribadi kurang begitu suka tahan jangka panjang kalau emiten punya atau saham ini punya fase konsolidasi, karena kita khawatirkan konsolidasi ini kan ada 2 kemungkinan ya, masih belum memberikan signal yang lebih pasti seperti itu. Jadi bisa potensial bearish ataupun bullish-nya juga sama-sama besar. Jadi saran saya kalau memang sudah ada gain yang Bapak dan Ibu miliki, coba direalisasikan dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, SCMA udah punya di area 400-an, itu cukup jauh ya. Bagaimana dengan strategi selanjutnya? Saran saya, SCMA secepatnya untuk dilepas ya. Karena, ya mohon maaf sebelumnya karena memang trennya masuk ke fase bearish, jadi kita takutkan kalau Bapak dan Ibu masih mau coba hold lagi, jangka yang lebih panjang lagi, takutnya SCMA ini memberikan satu loss yang lebih besar lagi kalau masih mau ditahan lebih panjang lagi. Karena trennya ini confirm adanya bearish trend. Bearish trend ini kita belum tahu sejauh atau sepanjang apa dia bakal terjadi. Gitu. Jadi trennya masih melanjutkan fase bearish, belum ada signal pengakhiran dari fase bearish-nya. Jadi saran kita coba bisa di sell on strength aja. SCMA ini punya peluang adanya bullish reversal jangka pendek tapi ya. Nah, ketika bullish jangka pendek tadi terjadi di SCMA, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk jual atau lepas seperti itu. Saran saya mungkin SCMA saat ini juga masih punya potensi bullish ya, reversal sampai area 332. Jadi kalaupun ada penguatan SCMA sampai area tersebut bisa dicoba pertimbangkan untuk dilepas ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi mungkin BBRI sudah dibahas sebelumnya ya. Coba kita bahas TLKM. Apakah saat ini boleh beli atau belum? TLKM apa sudah boleh beli atau tidak? Saran saya tidak.
TLKM juga sama ya, masuk ke fase konsolidasi. Rentang konsolidasi dia itu nggak jauh dari kisaran 4.200 sampai 4.010 ya. Iya, 4.010. Jadi, manfaatkan trading jangka pendek ini juga bisa dimanfaatkan juga adanya konsolidasi ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan lagi kalau misalkan TLKM mendekati area 4.010 untuk entry buy, dan nanti untuk entry sell-nya itu ada di kisaran 4.200-an. Jadi memang ini fase konsolidasi ini kalau untuk jangka yang lebih panjang kita tidak sarankan untuk masuk. Karena konsolidasinya masih kita tunggu ya. Kepastiannya apakah konsolidasi ini berakhir dengan signal bullish atau sebaliknya, seperti itu. Tapi kalau untuk manfaatkan fluktuasi jangka pendek dengan konsolidasi ini bisa diperhatikan support dan juga resistennya. Oke, lanjut untuk pertanyaan mengenai kita coba bahas SIDO ya. SIDO muncul. Kalau SIDO ini jelas saran kita coba diperhatikan untuk entry sell. Resisten dia udah tembus. Pertama ya, resisten dia di 935. Dan kalau resisten kedua, melihat dynamic resisten dari Fibonacci retracement itu udah mulai dekat ya. Sebentar lagi sudah mulai dicapai. Jadi 980 saya bisa sarankan masih bisa ditahan. Dan area jual ada di kisaran 980. Ini masih layak untuk ditunggu. Kalau belum punya, saran saya mungkin SIDO kalau ada momen di mana dia koreksi sedikit, bisa dimanfaatkan untuk entry buy ya. Tapi memang ruang penguatannya juga udah mulai tipis, jadi ia tidak terlalu memberikan potensial return yang cukup menarik. Seperti itu. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir dari Philip Morning Market Call. Kita harus sudahi. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya, mulai pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi, semoga kita kembali bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya dengan pertanyaan yang bisa kita bahas. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Salam cuan.